dengan lahan pertanian basah, ada juga yang disebut dengan KP2B, dan ada juga yang disebut dengan LP2B. Bisa dijelaskan Pak masing-masingnya Pak, apakah lahan pertanian basah ini sama dengan KP2B atau lahan LP2B atau seperti apa Pak? Ya, mungkin disclaimer dulu ya, mungkin kami sendiri di bidang penataan ruang dalam Perda 1619 ini adalah sebagai user, bukan penyusun. Nah mungkin sejauh ini mungkin yang kami pahami bahwa kalau definisi secara literatur mungkin itu bisa dibuka sendiri Perda 1619 itu ada definisinya, tapi secara garis besar mungkin untuk pertanian lahan basah itu lebih kepada melihat kepada tutupan lahan. Nah, tutupan lahan yang mana di situ diketahui sebagai tutupan lahan berdasarkan hasil survei maupun hasil dari penelahan citra satelit ditemukan lahan basah, lahan pertanian lahan basah, maka ditetapkan sebagai lahan basah. Dasarnya mungkin berkaitan juga dengan data LBS, data lahan baku sawah yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Nah, kemudian terkait LP2B dan LCP2B, jadi ada yang dinamakan sebetulnya KP2B itu kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, kawasan pertanian pangan berkelanjutan itu terdiri dari LP2B dan LCP2B. Nah, LP2B itu adalah lahan basah yang sudah ditetapkan melalui peraturan daerah menjadi lahan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, sementara itu LCP2B itu adalah lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Itu biasanya lahan kering yang dicadangkan apabila suatu saat dibutuhkan untuk kemudian ditetapkan menjadi LP2B. Kalau lahan pertanian basah sendiri gimana, apa itu Pak? Lahan basah itu di dalam, jadi kalau dalam Perda 6/2019 itu ada yang namanya kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering. Nah, untuk perkotaan Garut kan seperti kita bersama sudah ditetapkan melalui Perda nomor 3/2016 kalau tidak salah tentang penetapan LP2B di kawasan perkotaan Garut. Nah, lahan basah sendiri yaitu tadi lahan-lahan produktif yang di luar kawasan perkotaan Garut, terutama yang belum ditetapkan dalam Perda, dan itu sifatnya ya itu tadi lahan pertanian produktif. Berarti lahan pertanian basah ini sama nggak dengan lahan LP2B ini Pak? Jadi setiap LP2B itu sudah pasti lahan basah. Nah, setiap lahan basah itu yang di luar perkotaan, yang di perkotaan Garut itu masuk ke dalam LP2B, tapi yang di luar perkotaan Garut belum ditetapkan sebagai LP2B. Baru masih lahan basah ya? Ya, lahan basah. Berarti kalau LP2B sudah pasti lahan pertanian basah, ya. Kalau lahan pertanian basah itu sebagainya LP2B gitu Pak ya? Ya. Gitu Pak. Dan terkait dengan KP2B Pak tadi itu, KP2B ini kan untuk kawasan ya Pak ya? Iya, betul. Untuk Kabupaten Garut sendiri itu ada berapa hektar yang tersebar luas di seluruh kecamatan itu? KP2B 35.000 hektar atau gimana Pak? Iya, bentar ya, saya semua harus konfirmasi lagi, nanti mungkin kami buka lagi lebih tepatnya berapa, tapi lumayan cukup luas lah, cukup luas baik di perkotaan maupun di luar perkotaan. Tadi itu disebutkan di luar wilayah perkotaan Garut itu belum ada LP2B. Itu hanya di dalam perkotaan saja LP2B atau gimana itu Pak? Ya, sementara ini berarti kan masih ditetapkan sebagai, artinya belum ada belum ada penetapan sebagai LP2B dan masih berupa lahan basah gitu. Jadi memang di RT/RW itu masih sebagai KP2B ditetapkannya. Jadi statusnya belum ditetapkan menjadi LP2B belum. Tapi lahan pertanian basah ini LP2B bukan? Ya tadi yang setiap LP2B itu pasti lahan basah, tapi setiap lahan basah itu belum tentu LP2B, tergantung tadi penetapannya. Jadi selama belum ada penetapan maka belum LP2B. Apabila ada penetapan maka itu ditetapkan menjadi LP2B. Kalau untuk petanya sendiri Pak, apakah terpisah nggak LP2B dengan lahan pertanian basah? Sebenarnya sebetulnya ada pertama kan ada keterangan sih, kalau kita memang kalau di peta yang dipublikasikan memang
tidak ada keterangannya, tapi di soft file itu ada keterangannya. Ada keterangan mana yang masuk ke P2B. Ya otomatis kan, katakanlah di Perkotaan Garut tadi seperti saya sampaikan, itu kan otomatis sebetulnya sudah yang 6 kecamatan dan beberapa desa gitu, itu otomatis itu sudah pasti P2B.